Klaster konserva sehat. Yes, yes, yes. Lagi. Up. 1, 2, 3, 4, 5. Sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Apabila bersamamu, ku pastikan Discovery Konserva. Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Yes, yes, yes. Selamat pagi Discovery Konserva. Pagi. Foto dari Dokter Radiatam yang ahlinya gitu ya, Dokter Radiatam dari Rumah Sakit Pondok Indah nanti akan membahas ya mengenai autoimun dan atau demam berdarah, gejalanya mirip tapi berbeda gitu. Nah untuk awalnya nih saya memperkenalkan dari Rumah Sakit Pondok Indah ya, Health Talk itu terselenggara dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Senang sekali ya kita pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya di acara Health Talk Komplek Discovery Konserva dengan tema yang sangat-sangat menarik yang sedang happening saat ini ya di kalangan kita nih di Discovery Konserva ya. Yang paling happening karena banyak ya tetangga-tetangga kita yang sakit demam berdarah gitu kan. Terus juga di sekitar kita gitu ya banyak juga ibu-ibu teman-teman kita yang sakit autoimun gitu ya. Pertama kami atas nama Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua warga konserva yang telah menerima Rumah Sakit Pondok Indah untuk memberikan edukasi Health mengenai autoimun dan demam berdarah. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semuanya menjadi sehat. Yang masih di rumah, coba disuruh ke sini dengerin Health kita bareng-bareng. Terus kemudian dari situ kita MTU, kita langsung mulai aja dokternya ya, biar nanti bisa lama. Kalau misalnya tanya jawab, jadi nanti langsung dengan dokternya aja. Dua penyakit, demam berdarah dan sebetulnya autoimun ini bukan sebuah penyakit tapi sebuah kelompok penyakit. Jadi diagnosisnya nanti bukan autoimun tapi bisa macam-macam. Autoimun adalah kelompok penyakitnya. Penyakit autoimun itu contohnya apa aja? Seperti yang tadi sempat saya mention di awal, penyakit autoimun itu bukan sebuah diagnosis tapi kelompok penyakit. Nama-nama penyakitnya contohnya adalah lupus eritematosus sistemik, artritis reumatik, sklerosis sistemik, dan sindrom Sjögren. Jadi kan apakah benar ini autoimun atau tidak? Biasanya pasien begitu dokter yang pertama, misal dokternya udah pertama kali langsung mention bahwa ini mungkin autoimun ya Bu gitu, udah langsung ngerasa sakitnya bener autoimun tanpa memastikan, walaupun dokternya bilang Bu coba diperiksain lanjutan, nah udah terlanjur ya, maksudnya ini sesuatu yang manusiawi ya. Iya, sangat-sangat sering terjadi. Pasien itu pasti datang ke saya itu, Dok saya udah nggak bisa tidur, udah seminggu, udah berapa minggu nggak bisa tidur gara-gara didiagnosisnya autoimun. Padahal mendiagnosis autoimun tuh belum didiagnosis, baru dibilang Bu takutnya saya autoimun nih, coba Ibu periksa lanjutan gitu. Pasien-pasien yang autoimun terus kita periksa penelitian ke belakang gitu ya, pernah mengalami COVID yang derajat sedang sampai berat biasanya. Biasanya jarang yang hanya COVID ringan, tapi misalnya COVID-nya sampai perlu dirawat, kan kita dulu banyak juga ya yang OTG gitu ya. Nah, itu biasanya pasien-pasien yang autoimun itu kalau dari hasil penelitiannya memang lebih banyak akibat dari infeksi beratnya ketimbang vaksinnya.
Untuk yang tadi kan ada beberapa kumpulan gejala ya, apakah itu harus semuanya misalnya ada 5 gejala, apakah 5 gejala itu harus timbul sehingga bisa disebut itu diagnosa tegak autoimun, apakah beberapa gejala saja? Apakah kalau udah ada yang kena demam berdarah baru kita fogging, atau kita foggingnya secara teratur? Karena situasi sekarang ini kan nggak menentu nih, cuaca seperti segala macam. Mohon saran dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya fogging hanya bisa mematikan nyamuknya. Dia tidak bisa mematikan jentiknya. Jadi memang kalau apakah perlu dilakukan fogging secara berkala itu masih debatable ya. Sampai saat ini mayoritas dokter tidak mewajibkan. Karena sebetulnya fogging mungkin mematikan nyamuk yang ada, tapi ini tidak bisa mematikan jentik-jentiknya. Gitu. Risiko terjadi tetap terjadi. Gitu. Kalau misalnya yang tadi masih ada genangan air dan sebagainya, apakah kalau misalkan pernah kena demam berdarah masih tetap perlu vaksin? Tetap perlu karena demam berdarah itu virusnya variannya ada banyak. Varian virusnya ada banyak. Kita pada saat terkena demam berdarah yang pertama gitu ya, itu bisa jadi karena varian yang misalnya DEN1 gitu misalnya ya. Habis itu nanti bisa lagi kita terinfeksi oleh yang DEN2 dan sebagainya. Nah, kalau pasien sudah pernah kena lebih dari 1 kali dan kena yang kedua atau yang ketiga atau keempat kalinya itu dengan varian genetik virus yang berbeda, itu bisa jauh lebih berat. Biasanya jauh lebih berat kenanya. Perlu vaksinasi karena virus demam berdarahnya bermacam-macam. Betul. Udah. Terima kasih. Iya. Satu lagi. Pertanyaannya sama. Dokter namanya siapa? Nanti ada namanya dokter itu aja. Dokter Putu. Dari aku kecil. Oke, terima kasih. Di rumah sakit kami itu berdiri dari tahun 2017 dan kita sudah banyak sekali untuk akreditasi dan penghargaannya pastinya sudah berskala internasional. Lalu untuk highlightnya kita juga punya sekitar 150 lebih itu dokter spesialis dan juga subspesialis, terus bedsnya juga ada 100 lebih, terus kami juga mempunyai unit intensive care apabila diperlukan. Lalu ini yang menjadi Center of Excellence dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Jadi kami punya 4 center yang menjadi pusat unggulannya. Pertama itu ada Orthopedic Center, ada Sport Medicine Injury and Recovery Center, ada Internal Medicine, tadi polinya Dr. Adiata, lalu juga ada Obstetric and Gynecology Center. Asam uratnya di 4,3, bagus ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini menyelenggarakan kegiatan kesehatan. Jadi Discovery Conserva menyelenggarakan acara satu sehat ya, sehat bersama Discovery Conserva. Yang kali ini kita mengambil tema adalah demam berdarah atau autoimun, gejalanya mirip tapi berbeda, dan kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya pada acara Konserva Sehat hari ini. Harapannya adalah semoga warga Discovery Conserva selalu sehat selalu ya, tidak ada sakit-sakit demam berdarah karena kemarin sempat ada sakit demam berdarah yang bergantian seperti itu ya. Jadi diharapkan semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Terima kasih.